الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين رضي الله عنهم وقال رضي الله عنه ونفعنا الله بعلومه في الدارين آمين. Adapun angan-angan pendek adalah kesadaran hati akan dekatnya kematian dan cepatnya berpindahan dari dunia ini ke akhirat. Bab ini telah dibahas panjang lebar oleh guru kami di permulaan Nasaih Diniyah dengan pembahasan yang menakjubkan. Begitu juga Imam Ghazali menjelaskannya dalam kitab Minhajul Abidin. Allah berfirman, "Iqtaraba lin-nasi hisabuhum wa hum fi ghaflatin mu'ridun." Hampir tiba bagi manusia masa diperhitungkannya amal-amal mereka, padahal mereka masih di dalam keadaan lupa dan berpaling. Qul innal mauta alladhi tafirruna minhu fa innahu mulaqikum thumma turadduna ila alimil ghaibi wasyahadati fa yunabbi'ukum bima kuntum ta'malun. Katakanlah, sesungguhnya kematian yang kalian lari daripadanya itu pasti ia akan menjemput kalian. Kemudian akan dikembalikan kepada Tuhan yang mengetahui segala rahasia maupun yang terang. Kemudian Dia akan memberitahu kepada kalian apa saja yang pernah kalian lakukan. Rasulullah SAW bersabda, pernah ditanya tentang orang yang paling pandai dan paling mulia di antara manusia. Beliau sallallahu alaihi wasallam menjawab, "Aktsaruhum lil mauti dzikra wa ashaduhum lahu istidada. Ulaika humul aqyas, dhahabu bi syarafid dunya wa karamatil akhirah." Yang paling banyak mengingat kematian dan paling giat persiapannya, merekalah orang yang pandai. Merekalah orang-orang yang pandai. Merekalah orang-orang yang pandai. Mereka meninggal dengan membawa kemuliaan di dunia dan mendapat kemuliaan akhirat. Rabi bin Haytham berkata, andaikan mengingat kematian berpindah dari hatiku, pasti ia akan rusak. Kalau tak bisa ingat mati lagi, hati ini bisa rusak. Rasulullah bilang perbanyak, jadi setiap hari itu mesti ingat terus sama mati, ingat sama mati. Setiap hari jangan sampai tidak ingat sama mati. Perbanyak, Rasulullah bilang, orang yang pandai adalah orang yang ingat mati terus dia baru kesana kemari mikirnya kembali lagi ingat mati. Ya Allah, ya Allah. Nah, orang-orang seperti ini biasanya dia akan punya dan mendapatkan sifat qanaah tadi yang kita ketahui. Bagaimana qanaah ini adalah satu jalan untuk dekat sama Allah. Kalau orang belum punya sifat qanaah, tak bisa dekat sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Nabi SAW bersabda, "Naja awalu hadhil ummah bil yaqin wa zuhdi wa yahlaku akhiru hadhil ummah bil bukhli wa tulil amal." Generasi pertama umat ini selamat. Kenapa? Karena keyakinan.
dan sifat zuhud. Sedangkan generasi terakhir dari umat ini akan celaka karena kekikiran dan angan-angan yang panjang. La ilaha illallah. Dalam doanya Nabi Muhammad SAW mengatakan, A'udzubika min amalin yamna'u khairal amal. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari angan-angan yang menghalangi amal perbuatan terbaik. Angan-angan yang bisa menghalangi kita untuk berbuat baik. Dalam hadis ini dijelaskan bahwa angan-angan yang buruk adalah yang mencegah seseorang berbuat amalan terbaik, dan bukanlah setiap angan-angan itu buruk. Ini telah dijelaskan secara gamblang oleh guru kami dalam kitabnya Naswaih Diniyah. Ketahuilah, satu-satunya penyebab angan-angan panjang adalah kebodohan, cinta duniawi, dan kesenangan menikmati kesenangan dunia. Solusi mencegah kebodohan ini ialah memikirkan kematian yang pasti datang. Ada lagi jalannya. Pengen qanaah, pengen tak punya angan-angan terlalu berlebihan, karena angan-angan inilah, angan-angan buruk ini bisa menjadikan amalan kita buruk. Kalau angan-angan pengen bantu orang tua, pengen ini, itu niat baik namanya, bukan angan-angan. Kalau angan-angan ini menghayal, memang menghayal ke sana kemari, sesuatu yang tak masuk akal dihayali, dipilih. Orang itu kan dari hayalan dulu. Tapi kalau sesuatu yang tak masuk akal, tak boleh kita disuruh berpikir itu ya. Jadi solusinya supaya kita tak jadi orang bodoh, jangan menghayal, itu aja. Sudah tutup. Berapa tahun menghayal, apa hasilnya? Tidak ada hasilnya. Tutup khayalan, yang ada niat baik, yang ada ingat mati, itu bagus. Karena tidak akan ada lagi pemikiran-pemikiran yang senang dan cinta dengan dunia yang tidak ada artinya ini. Kita harus tahu benar dunia ini tidak ada artinya. Dari dulu Nabi Muhammad bilang dunia ini tidak ada artinya, fitnah. Ini fitnah. Kenapa kita cinta sama fitnah ini? Ada apa? Nah, kita selidiki. Oh, ini dunia. Sekarang Allah sudah lihatkan semuanya dunia ini dengan kekotorannya. Maka dari itu ingatlah mati. Ini yang panjang. Kalau sudah masuk gerbang itu sudah lupa semua kita sama dunia ini. Karena apa? Dahsyatnya kejadian itu, menakutkan. Panjangnya perjalanan itu, bukan 1 hari 2 hari, jutaan tahun. Nah, kita di sini sebentar saja. Jangan sampai sebentar ini membuat kita lalai sama akhirat. Jangan sampai sebentar ini hidup dunia ini kita bela-bela sampai kita lupa membela akhirat, membela kehidupan kita yang abadi. Kita bela-bela, kita segala-galanya kita lakukan untuk dunia ini, tapi untuk akhirat tidak sanggup melakukan segala-galanya. La ilaha illallah. Mari kita bangun dari tidur kita ini. Lama benar kita ditipu dunia, ya Allah. Lama benar kita korbankan akhirat kita. Solusinya tidak ada lain, mulai detik ini ingat akhirat. Itulah Habib Muhammad bin Ibrahim Balbagih, dan pikir ini bagus benar untuk membuka pintu rezeki ya. Orang yang baca ini dawam bisa 100, 300, 1000 kali setiap hari, maka Allah akan jadikan rizki ngejar dia. Rizki itu benar-benar ngejar dia, benar. Nyaman hidupnya. Tapi di hatinya harus ada ini, apa? Baca Allahumma ja'al hammi akhirah. Ya Allah, jadikanlah keinginan hidupku ini akhirat. Ya Allah, jadikanlah keinginan hidupku akhirat. Ya Allah, jadikanlah keinginan hidupku akhirat. Ya Allah, jadikanlah keinginan hidupku akhirat. Nah, jadi tahu dengan arti sebentar 2 detik ini kehidupan yang kalau dibandingkan kehidupan akhirat, kalau umur kita 100 tahun, 1 harinya akhirat itu 50.000 tahun.
Itu para ulama sekitar 2 detik saja kita hidup dibandingkan sama kehidupan satu harinya akhirat. Kehidupan satu harinya, bukan kehidupan selamanya, kehidupan satu harinya. Jangan sampai yang sedikit ini sedikit, barang sedikit bagaimana? Setiap kita melihat yang sedikit kita tahu itu dunia lebih sedikit daripada itu. Ini kita bertemu sekarang, nanti di akhirat akan ketemu lagi. Nah itu kehidupan yang besar. Itulah kehidupan. Orang mau cari kerjaan di dunia ini, orang mau cari kehidupan di dunia ini, tidak ada apa-apanya. Orang nanti di akhirat mau cari tempat tinggal, mau cari kebahagiaan. Kalau di dunia tidak benar-benar dia, tapi orang yang ngajar akhirat, dunia nanti ngajar dia. Dunia dan ngajar dia. Mengerti bagi yang menjalani hidup, yang sudah menjalani baru tahu, oh ini yang dimaksud dunia ngajar kita. Dan minta keberkahan dunia ini, jangan sampai kita hidup ada barokahnya dunia. La ilaha illallah, amalkan itu. Allahumma ja'al hammi akhirah. Tak bisa 1000 kali, 100 kali setiap hari. Ya Allah, jadikan keinginanku akhirat. Artinya itu, Allahumma ja'al hammi akhirah. Jangan sampai kita menutup kehidupan ini kecuali sudah kita amalkan amalan ini. Bagus benar, rezeki kita lancar, dikejar sama rezeki orang yang amalkan ini. Tapi satu tadi, dia harus menanamkan di jiwanya bahwa keinginan hidupnya ini adalah orang yang memilih akhirat, sama saja dia memilih kebahagiaan dunia dan akhirat. Tapi kalau orang memilih dunia, belum tentu dia dapat akhirat. InsyaAllah Allah berikan taufik kita sampai kita sadar hidup kita dengan bacaan tersebut, kita sadar akhirnya. Ya Allah, ya Karim, ya Alhamdulillah. Dalam hadis ini dijelaskan bahwa angan-angan yang buruk Astagfirullah. Solusi mencegah kebodohan ini ialah memikirkan kematian yang pasti datang. Seperti disabdakan oleh Nabi Muhammad SAW, Ahbib man ahbabta fa innaka mufariquh. Cintailah siapapun yang kamu sukai, karena sesungguhnya kamu akan berpisah dengannya. Adapun solusi mengatasi cinta duniawi ialah memperkuat kepercayaan kepada Allah dan hari akhir, meyakini kefanaan dan kehinaan materi dunia. Kita harus supaya hilang ini cinta. Gimana ini cinta dunia ini? Kok cinta benar sampai lupa sama akhirat? Kuatkan keyakinan kita sama Allah. Harus kita menguatkan keyakinan sama Allah. Percaya benar segala sesuatu ini tidak ada lain, diciptakan untuk kita mengabdikan diri kepada Allah. Dan yakin dengan hari akhir, bahwa hari akhir itu ada. Allah ada bersama kita. Hari akhir pun Allah ciptakan, bahwa kita akan tinggal di hari tersebut. Kita akan menghadapi hari itu. Dan meyakini kefanaan duniawi. Yakin bahwa dunia ini sebentar sudah. Ini bukan tempat tinggal. Ini bukan tempat aku untuk menikmati. Ini dunia penuh masalah. Kenapa aku harus cinta sama dunia? Kenapa aku harus benar-benar menyembah kehidupan ini? Aku hambanya Allah, aku pengabdi Allah, aku adalah pengikut Nabi Muhammad, aku adalah pencinta Nabi Muhammad. Terus jadi kita punya jalan. Jangan pernah meraba-raba lagi. Jangan meraba tempat lain. Tempat lain adalah kesesatan. Dunia ini penuh dengan kesesatan dan kegelapan. Pastikan kita berjalan di belakang Nabi Muhammad. Pastikan kita mengikuti jejak Nabi Muhammad. Itulah engkau sudah memastikan bahwa engkau sudah selamat. Kalau belum kita pastikan jalan kita ke situ, masih meraba-raba lagi, mikir duniawi lagi. Karena harus dipikirkan, jalanin saja dunia ini.
Pikirlah kita sehebat apapun, kalau belum ada jodohnya, tidak ada dapat apapun. Rezeki kita tidak dapat, apapun tidak bisa kita dapat. Tapi kalau kita serah sama Allah, tidak kita cintai dunia ini, kita cari, tapi tidak kita cintai. Kita berjuang, tapi kita tidak kita sembah, kita menyembah Allah, menyembah Rasulullah. Ini dunia kehidupan kita jalani. Kita akan dapatkan jalan-jalan itu. Dengan banyaknya jalan kita akan dapatkan. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Nah, tanda-tanda angan-angan pendek adalah segera beramal dan mempersiapkan diri menghadapi kematian sebelum tiba saatnya. Ada orang yang sudah angan-angannya tidak panjang, pendek. Kalau ada kebaikan cepat beramal. Dapat perintah untuk baca Allahumma ja'al hammi akhirah, ya Allah jadikan keinginanku akhirat, diamalkan langsung. Cari tulis, beramal. Bukan mikir nantilah, insyaallah mudah-mudahan kalau sudah selesai ini baru aku beramal. Kalau ini orang banyak tulul amal biasanya. Orang ini banyak menghayal biasanya. Kalau sudah nanti ya, kalau ini nanti. Sudah 5 tahun nantinya. Sudah 5 tahun kenak-kenaknya ini tidak selesai-selesai. Kapan mau beramal? Kalau pengen buah, kalau diamalkan sekarang, berbuah sudah. Nanti berbuah. Coba dulu beramal. Sekarang sudah dapat buah, buahnya besar. Tapi tidak ada yang mustahil. Allah bisa membesarkan sesuatu dengan sebentar saja. Langsung besar bisa. Tapi kita harus memulai. Tanda kalau kita sudah tidak memulai, namanya kita ini masih punya angan-angan saja. Punya angan-angan belum. Masih angan-angannya panjang, banyak menghayal. Orang yang sudah angan-angannya pendek, segera kalau sudah ada amalan, bersegera dia berbuat baik. Berbuat. Kecuali memang sudah penuh, bagaimana ini dia pilih yang terbaik amalan dia. Khususnya tadi wiritan yang Habib kasih tadi bagus benar itu. Masya Allah itu wiritan, ya Allah. Memang berkeramat juga itu bacaannya. Karena kalau sudah di hati kita nyebut, ya Allah jadikan keinginanku akhirat, Allah bakal lihat kita. Nabi SAW bersabda, Iltanim khamsan qabla khamsin, sababaka qabla haramik, wa sihhataka qabla sagamik, wa ghinaka qabla faqrik, wa faragaka qabla syughlik, wa hayataka qabla mautik. Manfaatkanlah 5 perkara sebelum datangnya 5 perkara. Masa mudamu sebelum tiba masa tuamu, kesehatanmu sebelum tiba masa sakitmu, kekayaanmu sebelum datang masa miskinmu, waktu lulangmu sebelum tiba kesibukanmu, dan masa hidupmu sebelum tiba kematianmu. Malik bin Dinar pernah mengatakan pada dirinya, hai diriku, segeralah beramal soleh sebelum tiba kematianmu. Beliau mengulangi ucapan ini sebanyak 60 kali. Orang Bali dulu, nah bacaannya begitu. Diriku, sibuk memprotes orang terus. Sibuk baca orang ini salah. Nah diri kita aja. Waktu pendek masalahnya di dunia. 60 kali setiap hari dia baca itu. Apa? Diriku, segeralah beramal sebelum kau mati. Bahkan sebelum memberikan ceramah beliau berkata, segeralah. Sesungguhnya ia adalah nafas-nafas. Bila dihentikan niscaya seluruh amal saleh kalian akan terputus. Lalu beliau membaca, innama na'uddu lahum 'adda. Allah berfirman, maka jangan engkau minta disegerakan siksa bagi orang kafir itu. Masa ini artinya? Maka jangan innama na'uddu.
Ini nih yang ini nih, firman Allah. Apa di terjemahan kalian? Sesungguhnya kami menentukan waktu secara tinggi. Sesungguhnya kami menyentuhkan, nah itu benar itu. Nah ini lain, maka jangan kau minta disegerakan siksa. Hah? Ya, nah, ini yang salah. Nah. Namanya terjemahan ini yang salah. Iya bagus itu, masya Allah. Nafas hanyalah hitungan detik yang soleh yang datang silih berganti pada seseorang selama ia masih hidup. Salah seorang arifin mengatakan bahwa manusia pada setiap jamnya melakukan 1000 kali pernafasan. Jadi kalau dihitung selama sehari semalam, ia telah melakukan 24.000 kali nafas. Ulama yang lain mengatakan setiap hari hati memiliki 70.000 bisikan sesuai jumlah malaikat yang masuk Baitul Ma'mur dan tidak kembali lagi. Sudah pasti hati adalah Bait Ma'mur, ruangan yang dimakmurkan dengan kebaikan atau keburukan. Dahsyat. Hati ini kalau sudah bersih bisa melihat Allah dia. Cuma satu alat ini yang bisa untuk berhubungan sama Allah. Bisa malaikat bisa masuk, bisa seperti jadi alam yang besar, bisa melihat semesta alam. Para wali Allah itu kadang-kadang dia duduk di rumah, dia tahu ini ada ada kejadian ini. Di mana dari hati mereka dapatkan ilmu itu, Allah kasih. Dahsyat kalau sudah dapatkan ilmu dari Allah, tapi yang menampungnya bukan tak bisa dengan otak tak sanggup lagi. Mata tak bisa lagi melihat apa yang dilihat oleh hati. Cuma ada satu alat ini, hati ini. Kalau orang bilang, orang bisa melihat jin, benar tak bisa melihat jin manusia. Dengan mata ini tak bisa. Malaikat aja ada sahabat yang tapi dengan mata. Kalau mata ini tak bisa melihat. Masa ini tak punya kekuatan untuk melihat itu. Kalau hati, mata batin ini bisa melihat, Allah berikan sampai bisa melihat segala-galanya. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Diceritakan salah seorang ulama setiap hari berzikir kepada Allah sesuai jumlah hitungan nafasnya, yaitu 24.000 kali. Informasi ini sengaja kami ketengahkan di sini meskipun pembahasan tentang muraqabah jauh lebih penting. Tetapi kalkulasi hitungan nafas pada seorang hamba tidak bertambah maupun berkurang, yang pada akhir jumlahnya ialah tercabutnya nyawa, berpisah dengan keluarga, dan masuk kuburan. Sedangkan masalah ajal suatu perkara yang tidak diketahui. Setan memberi janji kefakiran pada kalian dan menyuruh kalian berbuat keji, sedangkan tugas seorang hamba adalah selalu membentengi dirinya dalam menghadapi serangan hawa nafsu, senantiasa bertobat. Itu hamba yang sudah tahu mengerti benar, udah dia senantiasa, oh ini namanya hidup ini bukan aku melihat ini. Bagus kita pengen berjuang di Palestina, bagus kita berjuang di sini, semua harus ada bagiannya. Tapi kita harus juga tahu di diri kita ini kita perang sama hawa nafsu. Hati-hati kena serangan hawa nafsu. Jadi dengan apa? Kita tahu bahwa kita sudah ini memang sudah mengerti dan bersiap-siap dalam hidup kita ini menjaga dan jaga diri kita. Kalau kita sudah bertaubat setiap hari. Nah, jangan tidur kecuali sudah bertaubat dulu. Jangan tidur baca Rabbi firli warhamni wa tub alayya 100 kali dulu. Taubat. Dan mewaspadai datangnya kematian. Waspada. Dengan kematian yang akan datang besok bisa mati. Dan akhirat hingga ketika datang ketentuan Allah, yaitu kematian, ia akan meninggalkan dunia ibarat tamu dengan mengembalikan barang pinjamannya dari dunia. Nah, balikin semuanya barang. Sudah balikin semuanya barang-barang kalian yang kalian pinjam di dunia. Yang dibawa badan amal baik, yang lain itu pinjaman semuanya. Ada yang punya kita, punya Allah semuanya. Punya kita ada, nyawa kita punya Allah, semua punya Allah.
ya dia akan dikembalikan sama Allah, tapi dihitung gunakan untuk apa semuanya. Hal ini salah satu perkara yang dahsyat dan peringatan bagi manusia. Ini nih peringatan, harus ingat, jangan tak sadar sama kejadian ini. Semua yang barang kita pinjam di dunia kita balikan, pindah tempat lagi. Harus ingat kita akan pindah tempat. Harus ingat, harus sadar ada tempat lagi yang harus kita tinggali, yaitu akhirat. Jangan tak sadar itu. Tergantung siapa saja yang ia kehendaki di antara kalian untuk mati terlebih dahulu atau mendapat tangguhan. Sedangkan evaluasi umur hanyalah waktu-waktu yang dihabiskan oleh nafas dan detik-detiknya. Barang siapa yang takut ia akan bergegas, dan barang siapa yang bergegas segera sampai tujuan. Mengenai dunia yang penuh tipuan ini, ada sebuah syair menyatakan, tak seorang pun selesai meninggalkannya kecuali dengan beban. Ada yang selesai, dan tidak jarang tujuan terwujud dengan tujuan lain. Wallahu a'lam. Mudah-mudahan Allah sadarkan kita semuanya dari kehidupan dunia. Allah jadikan dunia kita penuh barokah. Kita mengumpulkan kebaikan, keberuntungan di dunia ini sampai akhirat kita untung benar-benar untung, dijaga oleh Allah, dipelihara keuntungan kita melalui syafaat Nabi Muhammad, melalui ajaran Nabi Muhammad, melalui segala sesuatu yang muncul darinya, segala kebaikannya. La hadini aku itu sholah ila hawdin Nabi. Al-Fatihah. Bismillah.